Saya ajak kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel melalui hambanya Musa. Di mana pada saat itu Tuhan mengatakan kepada orang Israel melalui hambanya Musa bahwa Tuhan katakan kepada mereka, khususnya ayat 15, dikatakan begini, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi Tuhan katakan kepada orang Israel bahwa saya tidak hanya tunjukkan kepada kalian sebuah jalan lurus, tapi Tuhan katakan saya hadapkan kepada kalian sekarang ini persimpangan antara kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Untuk memilih kedua hal ini Bapak Ibu sekalian, maka orang Israel membutuhkan hikmat Tuhan. Untuk memilih antara kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, itu membutuhkan hikmat supaya bisa menentukan pilihan secara tepat. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini juga kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan seperti itu. Kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit pada hari-hari seperti sekarang ini. Nah, dalam situasi semacam itu Bapak Ibu sekalian, maka kita memerlukan hikmat Tuhan. Karena itu hari ini saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan yang saya beri judul hikmat untuk meraih kehidupan. Hikmat untuk meraih kehidupan. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa supaya kita survive dalam hidup ini, tidak cukup hanya sekedar pengetahuan manusiawi kita. Tidak cukup hanya sekedar kecerdasan manusiawi kita, tetapi kita membutuhkan hikmat Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber hikmat kita. Tuhan adalah sumber hikmat kita. Makanya kalau sudah baca dalam Alkitab, Salomo menyampaikan dalam firman bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya kalau engkau, kalau saya, kalau kita ingin hidup dalam hikmat Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin sulit seperti sekarang ini, maka yang kita perlukan adalah hikmat Tuhan. Pengetahuanmu semata tidak bisa menyelamatkan engkau pada masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Pengalamanmu semata-mata tidak cukup menyelamatkan engkau pada masa-masa yang sangat berat seperti sekarang ini. Kita baca di berita, misalnya katakanlah
yang terpapar COVID bukan hanya orang-orang biasa. Tidak sedikit di antara mereka yang terpapar COVID adalah katakanlah para dokter, para ahli dalam bidang kesehatan, orang-orang terkenal, orang-orang kaya dan lain sebagainya. Pada masa-masa seperti ini tentu sebagai manusia kita pasti takut. Apalagi dengan berita yang mengatakan bahwa sekarang ini Jakarta dipenuhi dengan virus, dengan varian Delta. Yang dulu hanya dikatakan tingkat pemaparannya 1 meter, menggunakan masker 1. Sekarang disebutkan tingkat pemaparannya bahkan kalau ada 1 orang bersin maka dalam 1 ruangan bisa terpapar oleh bersinnya orang itu. Bahkan virusnya lebih kecil dibandingkan dengan varian Alpha yang pertama. Sehingga kepada kita diharuskan kalau keluar rumah harus menggunakan 2 lapis masker dan lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu sekalian semuanya ini membuat kita sebagai manusia menjadi semakin takut. Nah di tengah situasi seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka firman ini menjadi sangat relevan bagi setiap kita, yaitu kita membutuhkan hikmat Tuhan. Karena hanya dengan hikmat Tuhanlah Bapak Ibu sekalian, kita bisa terbebas dari masalah-masalah yang berat seperti sekarang ini. Hanya dengan hikmat Tuhanlah kita bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Pertama katakanlah supaya kita bisa tetap tenang dalam situasi yang sukar ini. Tidak takut pada situasi yang sukar ini. Tidak stres pada situasi yang sukar ini. Karena ilmu kesehatan mengatakan kepada kita, kalau kita stres pada masa-masa yang sukar seperti ini, justru imun kita akan menurun. Kalau imun kita menurun dikatakan di sana bahwa kita makin mudah terpapar oleh pandemi ini Bapak Ibu sekalian. Nah dalam situasi yang seperti ini kita semuanya sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Sehingga seperti bacaan kita tadi Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa memilih. Ketika kepada kita ayat 15 tadi dihadapkan kepada kita kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Supaya kita bisa memilih secara tepat, hidup secara tepat. Maka masing-masing kita sangat memerlukan hikmat Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya agar kita mendapatkan hikmat Tuhan? Bagaimana caranya agar kita mendapatkan hikmat Tuhan atau memiliki hikmat Tuhan? Nah, dari pembacaan kita tadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat di sana paling tidak ada 3 hal sederhana yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya agar kita mendapatkan hikmat Tuhan dan hidup dalam hikmat Tuhan sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Kita menjadi orang Kristen yang beruntung seperti yang firman Tuhan katakan. Yang pertama adalah supaya kita mendapatkan atau memiliki hikmat Tuhan. Yang pertama adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Dalam bacaan kita jelas sekali Bapak Ibu sekalian tadi firman mengatakan kepada kita. Dikatakan di sana ayat 16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, lihat di sana, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian jelas kita lihat bahwa paling tidak ada 3 hal sederhana yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hikmat Tuhan. Yang pertama adalah harus mendekat kepada Tuhan.
harus mendekat kepada Tuhan. Alkitab mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Masing-masing kita pada masa-masa yang sukar ini harus makin dekat kepada Tuhan. Makin banyak berdoa, makin banyak baca Alkitab, makin banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Apalagi 2 minggu ini kita semuanya tidak diperbolehkan pergi ke kantor kebanyakan. Tidak diperbolehkan jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Waktu-waktu ini mari kita gunakan untuk apa? Untuk mendekat kepada Tuhan. Perbanyak doa, perbanyak baca Alkitab, perbanyak duduk di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Saya katakan di sana tidak ada jalan untuk berhasil dalam kehidupan ini kecuali dekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan untuk berhasil dalam kehidupan ini kecuali dekat dengan Tuhan. Dialah yang akan memberi hikmat untuk meraih keberhasilan dalam kehidupan. Karena itu saudara, kita harus mendekat kepada Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Alkitab katakan kita akan meraih hikmatnya. Makanya saudara, dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang kelima, jelas sekali dikatakan di sana kalau kita merasa kita belum mendapatkan hikmat itu, maka yang harus kita lakukan apa saudara? Yang harus kita lakukan adalah kita harus minta kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan di sana begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Jadi kalau kau merasa saya selama ini kok enggak mendapatkan hikmat ya, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kekeliruan, salah mengambil keputusan dalam keluarga, salah mengambil keputusan dalam usaha, salah mengambil keputusan dalam bisnis dan seterusnya dan seterusnya. Kalau engkau punya pengalaman seperti itu, Alkitab bilang di sana, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Minta hikmat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan di sana Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat dengan apa? Dengan murah hati. Dia tidak akan pelit memberikan hikmat kepada saudara. Dia tidak akan pelit memberikan hikmat kepada saya. Melainkan dikatakan di sana, dia akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya, dia nggak akan bilang begini, kemarin kau sudah minta hikmat, kau sekarang minta lagi. Minggu lalu kau sudah minta hikmat, kau sekarang minta lagi. Alkitab bilang dia akan memberikan kepada kita dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Minta hikmat kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Hari-hari yang sulit ini. Hari-hari yang berat ini. Setiap kita membutuhkan hikmat Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Minta hikmat kepadanya. Tuhan berkata, dia akan memberikan kepadamu dengan murah hati. Dia akan memberikan kepada saya dengan murah hati. Itu yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hikmat, Bapak Ibu sekalian, pada masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Yang kedua, supaya kita memiliki hikmat, yang kedua dalam bacaan kita dikatakan di sana, kita harus hidup dalam firman. Kita harus hidup dalam firman. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa firman adalah sumber
hikmat dalam kehidupan kita. Firman adalah sumber hidup dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan terus-menerus menerima hikmat serta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan terus-menerus menerima hikmat dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ini harus kita fahami dan harus kita mengerti, Bapak Ibu sekalian. Jadi lagi-lagi kalau saudara berpikir, saudara berkata, saudara beranggapan bahwa saya kurang hikmat, saya kurang pengetahuan, saya kurang kebijaksanaan, saya kurang kepintaran dalam menghadapi hari-hari hidup saya. Yang perlu engkau lakukan adalah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan menerima hikmat Tuhan serta tuntunannya dalam hidup yang serba sulit seperti sekarang. Tuhan akan kasih pencerahan kepada kita. Ketika kita bingung kita harus berbuat apa, Tuhan akan berkata, anakku, ini yang harus kau lakukan. Anakku, ini yang harus kau kerjakan. Sehingga saudara nanti akan menemukan cara-cara yang selama ini tidak pernah terfikir olehmu. Saudara mungkin karena pandemi ini mengalami kesulitan finansial hari-hari ini. Mendekat kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan. Nanti tiba-tiba Tuhan akan bicara kepadamu, anakku, lakukan ini. Nanti dia akan bukakan kepadamu jalan usaha yang sebelumnya kau enggak pernah pikirkan sebelumnya. Nanti dia akan beritahukan kepadamu jalan pekerjaan yang selama ini tidak terbayang sama sekali. Kenapa? Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka dia akan memberikan kepada kita hikmat dan tuntunan dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik saya katakan di sana, tidak ada pengetahuan di dunia ini yang bisa menyamai firman Tuhan. Tidak ada pengetahuan di dunia ini yang bisa menyamai firman Tuhan. Mungkin kita sudah mencari berbagai macam cara dengan berbagai modal pengetahuan kita. Nggak salah. Kita harus terus-menerus mengupdate pengetahuan kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita, sepintar apapun pengetahuan manusia, tidak semua bisa dipecahkan oleh manusia. Saya kira pandemi ini menyadarkan kepada kita ternyata betapa terbatasnya pengetahuan manusia itu. Selama ini kita sudah beranggapan bahwa teknologi kedokteran sudah begitu hebat, sudah begitu maju dan lain sebagainya. Tapi ternyata teknologi kedokteran, ilmu kesehatan yang selama ini kita anggap sudah sangat maju, lumpuh karena pandemi ini. Semua sekarang serba coba-coba. Vaksin dengan berbagai macam coba-coba. Padahal pandemi ini sudah lebih dari 1 tahun, hampir 1,5 tahun. Vaksin yang betul-betul ampuh belum ditemukan. Hanya presentasi katakanlah 70%, 60%, 80% dan seterusnya. Sudah 1,5 tahun pandemi ini berlangsung sampai sekarang. Yang namanya obat COVID itu belum ditemukan. Masih pro dan kontra. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa pengetahuan manusia terbatas. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia sanggup menolong dan memberikan jalan keluar kepada kita melalui hikmat yang diberikannya kepada masing-masing kita.
melalui inspirasi yang diberikannya bagi setiap kita, sehingga kita bisa lolos, bisa keluar melalui jalan-jalan yang sulit ini. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hikmat Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bisa memiliki hikmat Tuhan, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita mengasihi Tuhan, Sang Pemberi hikmat itu. Kita mengasihi Tuhan, Sang Pemberi hikmat itu. Saya mau katakan kepada kita, kadang-kadang kita hanya, kalau kita bicara berkat, kita hanya mengejar berkat, lupa mengejar Sang Pemberi berkat itu. Sama ketika kita bicara tentang hikmat, kita mengejar hikmat, tapi kita lupa mengejar Sang Pemberi hikmat itu. Kita kadang-kadang mengasihi berkat-berkat Tuhan, tapi kita lupa mengasihi Sang Pemberi berkat itu. Karena yang ketiga sekarang, supaya kita memiliki hikmat, maka kita harus mengasihi Tuhan, Sang Pemberi hikmat itu. Saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, poin berikutnya saya katakan di sana, seorang yang mengasihi Tuhan pasti akan menuruti apa yang diperintahkannya. Seorang yang mengasihi Tuhan pasti akan menuruti apa yang diperintahkannya dengan sukacita. Kenapa saudara saya katakan di sana? Karena kasih, dia akan melakukan apa yang diminta oleh yang dikasihinya, termasuk hal-hal yang sulit untuk dilakukan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Sang Pemberi hikmat itu, maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. Kita akan menuruti perintah-perintahnya, walaupun kadang-kadang kita anggap bahwa perintahnya sulit, perintahnya berat. Apalagi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Banyak orang saudara ketika dikatakan sekarang, ayo kita kasih sesama, kita tolong sesama. Mereka bilang boro-boro nolong orang lain. Nolong diri sendiri aja kita sekarang sudah susah. Boro-boro memberi untuk orang lain. Untuk keperluan sendiri saja sekarang kita sudah kesulitan. Kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti kita belum sampai pada poin yang ketiga ini. Poin yang ketiga ini mengatakan kepada kita supaya kita memiliki hikmat, maka kita harus kasihi Tuhan Sang Pemberi hikmat itu. Ketika kita kasihi Tuhan Sang Pemberi hikmat itu, maka hikmatnya akan makin dilimpahkan kepada kita. Ketika kita kasih Tuhan Sang Pemberi hikmat itu, maka berkatnya akan makin ditambahkan kepada kita, sehingga apa yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, benar-benar menjadi bagian kita. Benar-benar menjadi bagian kita. Di mana dia janjikan tadi kepada kita kehidupan dan keberuntungan, Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar akan menjadi bagian kita apabila kita kasihi Tuhan Sang Pemberi berkat itu. Makanya saudara, di hari-hari yang sulit ini, mari kita terus makin mendekat kepada Tuhan. Mari kita terus makin cari Tuhan. Mari kita makin kasih Tuhan. Makanya dalam catatan penutup Bapak Ibu sekalian, saya sebutkan di sana, poin berikutnya, saya sebutkan di sana Bapak Ibu sekalian, mari kita buat jadwal harian yang akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja engkau tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang.
daripadanya lah keselamatan kita, daripadanya lah kemenangan kita, dan mujizat yang akan kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa agar firman Tuhan yang kita dengar ini betul-betul mendorong kita, menyemangati kita untuk melakukan firman Tuhan sehingga berkat-berkatnya betul-betul menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Kita tetap bersyukur kalau Tuhan masih berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Dan kita percaya juga walaupun Bapak Ibu sekalian beribadah di rumah, Tuhan tetap ada di sana, Tuhan tetap melawati engkau, Tuhan tetap menjamah engkau, bahkan Tuhan tetap berfirman kepadamu asal engkau camkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.